bila Tuhan sudah berkehendak, manusia mana yang bisa menolak? Dan Tuhan akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Berjumpa lagi dalam acara diskusi, forum diskusi yang rutin hampir tiap malam, yaitu Forum Intelektual Muda. Malam ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dijemput oleh kawan Entis dari Cilegon ya. Cilegon untuk spesial menyambut hari 17 Agustus kemarin. Langsung saja. Ini kita bahas apa nih? Katanya Bapak ini punya buku yang top. Judulnya apa lagi? Pakai ini. Judulnya Romantika Remaja. Di situ Obon Samudra. Iya. Jadi Romantika Remaja ini menggambarkan tentang masa awal saat kita memulai munculnya rasa suka, munculnya rasa ingin memiliki untuk pertama kalinya. Dan mungkin ya pada generasi kita, ya bisa dikatakan generasi 90-an, tentu sangat berbeda dengan generasi hari ini. Tapi paling tidak buku novel ini bisa menceritakan, menggambarkan kepada generasi hari ini bahwa zamannya kita begini gitu. Zamannya generasi 90-an ini cara apa ya? Cara menyukai dan mengungkapkan rasa cintanya pasti berbeda dengan hari ini. Berarti kayak semacam bukan WA lagi dong. Wah. Ini kayak zaman kita SMP kan itu biasa menulis surat, tapi surat itu nggak langsung, biasa lewat radio. Ya mungkin juga ya. Mungkin gitu-gitu ya. Oh, ya. Kita merasakan bagaimana adanya istilahnya surat kaleng gitu kan. Terus ada tiba surat-surat di kolong meja, terus tulisan-tulisan di atas meja, tiba-tiba siapa yang nulis. Ya kan itulah hal-hal yang menurut kita waktu itu sangat sederhana. Berbeda sekali kan dengan hari ini. Hari ini orang-orang atau anak-anak muda dengan mudahnya mengungkapkan rasa suka, rasa cinta, rasa sayang. Apalagi sampai di depan umum dengan ya paling tidak ada sebuah attitude atau etika yang mungkin kurang tepat untuk dirasakan pada usianya. Kayak ini kayak reality show Katakan Cinta itu. Terlalu mudah berarti. Mengungkapkan rasa kan tidak semudah itu, butuh perjalanan yang panjang. Kadang sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Berat bos. Ya, ini namanya juga cinta ya, kalau kita hanya memendam perasaan bertepuk sebelah tangan ya itu resiko. Iya. Berarti kalau dulu kan mungkin semua orang rasakan lah. Iya. Kalau kita nembak cewek, itu ditolak, kita udah setahun kayaknya kita diam. Tapi kalau sekarang nembak sekali kayak biasa aja, tik. Iya. Aku suka kamu, ting. Gak dibalas, aku nggak mau. Paling besok nembak lagi. Mungkin kalau hari ini dalam 1 menit bisa nembak 20 cewek. Oh gitu juga ya? Iya. Saking cepatnya itu ya? Saking cepatnya ya. Jadi dulu tuh ingat waktu SD, namanya kertas orji, tau nggak orji? Yang beli di abang gambar-gambar. Oh iya. Yang ditulisnya Mifa, Mafa kan biodata gitu. Itu ngelebihin CV kayaknya itu. Detail banget kalau misalnya dulu udah ada RUU perlindungan data pribadi, itu data kita paling pribadi di situ kan, sampai minuman favorit, makanan favorit itu lengkap. Tapi ya kita udah melengkapkan biodata kita, tapi tetap aja Nggak ada yang mau. tetap aja bertepuk sebelah tangan. Iya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga dunia kan. Kita kan nggak kayak Pak Obon, Pak. Udah. Oh jangan nanti. Rahasia. Nanti dilihat istrinya bos. Tapi ada bagian menarik dalam Ini lanjut ke buku. Ya, mungkin ya karena ini juga forum pertama. Ya. Kemarin baru mulai di up. Proses layout editing semua udah selesai.
baru Story WA ya. sudah berkeliaran di media sosial. Sudah se-Indonesia ya. Jadi secara pribadi juga saya meminta doa support moral dan material buat teman-teman semua untuk mendukung setiap karya apapun itu. Siap. Jadi material ke abang tadi. Ada yang menarik dalam yang diceritakan itu bagaimana misalkan si tokoh utamanya ini dia berlatar belakang di lingkungan pesantren. Tapi dia bukan santri. Oh, gimana itu? Jadi apa kayak santri kalong gitu, beda? Bisa dikatakan santri kalong karena rumahnya berdampingan iya. dengan pondok pesantren. Akhirnya kulturnya ke bawah dengan pondok pesantren. Dan pada saat itu mungkin kita tahu di eranya ya 90-an mau ke 2000 istilah santri kalong itu banyak. Dan saat jatuh cinta itu hal yang tabu bagi kalangan-kalangan yang di lingkungan pondok pesantren itu. Kalau kita diajak sama Tonji sama ini kita malu kan, risih gitu. Iya, jadi yang iya benar. Jadi perasaan jatuh cinta waktu itu tuh rasanya kayak sebuah dosa atau hal yang bersalah, apalagi harus diungkapkan. Seperti kita tahu flashback cerita bagaimana kisah sahabat kita Ali bin Abi Thalib dengan istrinya ini sampai sampai orang nggak ada yang tahu, bahkan dikatakan juga dalam itu setan pun nggak tahu kalau Aisyah dan Ali itu ya memendam rasa. Tapi paling tidak setidaknya dalam ini kita bagi kita nostalgia lagi lah. Nostalgia. Coba hal yang pertama yang sahabat Desa atau Ansor juga pertama kali merasakan suka atau memiliki rasa ingin memiliki terhadap lawan jenis itu kapan? Dan pernah nggak mengungkapkan pada saat itu? Dan saya yakin jarang banget orang yang berani mengungkapkan. Ya lebih baik memendam rasa ya daripada kita mengungkapkan udah tahu hasilnya kan. Kalau kayak bapak kan nggak bisa mengungkapkan, tapi kan jadi diturun klasifikasi, kalau nggak bisa jadi pacar jadi adik-adikan. itu bapak dulu. Kalau misalkan bapak nggak ada adik-adikan lagi kan. Coba kalau Asu gimana di saat pertama kali? Waduh. Pernah nggak waktu itu? Kok jadi host ditanya ya? Emang kadang kita kayak aib lah kalau kita mengungkap ini masa-masa kita awal jatuh cinta apa semua kan. Padahal kalau sekarang sah-sah aja suka sama orang. Mungkin zaman SD, kalau kita zaman SD dulu digosipin sama ini kita kan malu. Jangan dibilang iya gitu loh. Dulu kan ada istilah kalau di batu atau di tembok suka sama obon dan ini kita gitu kayak gimana gitu, malu banget kan? Iya. Itu baru awal dijodoh-jodohin apa semua kan. Aduh. Kalau dulu kan belum ada Facebook kan, jadi orang untuk menyatakan sebuah hubungan relationship itu belum ada Facebook kan, status berpacaran. Kalau dulu kan cukup lewat di meja kan. Nah, itu. Misalnya Ansor love Selena Gomez kan. Ya, paling tidak itu menjadi kesan tersendiri bagi kita ini, bagi kita yang susah banget untuk ditemukan pada hari ini. Ingat waktu SD tuh sama ada saya perempuan yang saya sukai. Saya itu kalau naik sepeda bareng dia itu udah merasa bahagia kan. Dulu kan udah gini ya deg-degan kan, boncengan naik sepeda kan. Dulu kan belum ada zaman dulu kan belum ada jemputan, motor masih jarang kan, jadi kita itu kalau berangkat sekolah kan naik sepeda kan. Iya. Kalau kita ajak dia mau bonceng itu kita sebuah ada rasa bahagia tersendiri kan. Iya. Gak mau cerita. Ini kan selama ini kan diskusinya berat-berat gitu loh. Tiba-tiba bawa soal cinta, tapi penting juga ini cinta ini. Karena dalamnya itu dalam perjuangan pun pasti ada cinta. Kayak kemarin ini
orang bahas Taliban lah. Kalau nggak ada cinta dalam, mana orang mau berjuang untuk merebut negara? Wih, ngeri ini negara ini. Kalau nggak ada rasa selama ini dijolimi dan teman-teman kita, adik-adik kita disayangi, cinta di situ. Mungkin kita Aduh. ini kayak jadi apa spirit Taliban kali ya. Sabar, meskipun ditolak sabar. Karena akan ada waktunya nih. Akan ada waktunya. Akan ada waktunya untuk dia kembali ke kita kan. Itu menyambut lagu kita semalam ya yang soal Firza tentang rindu kan, rindu yang bertepuk sebelah tangan kan. Kita ada lirik menarik itu, ku hanya diam memendam segala kerinduan. Itu kita hanya bisa diam, bos. Gak bisa ngapa-ngapain. Namanya rindu ya gitu, namanya perasaan cinta ya begitu. Ya. Ketika yang kita harapkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi kan. ini lanjut ke buku nih. Jadi inti dalam buku ini kapan dicetak dan Kapan launching lah? Soft launching September. Launching kita September. Jadi Berarti masih bisalah kita bagi-bagi pamflet dulu ini. iya, Sini. jadi ya jadi September kita mulai distribusikan September. Buku itu mulai didistribusikan. Lalu Ini distribusi udah kayak ini bansos. Tadi judulnya Dijual, bos. Tadi judulnya apa lagi? Cinta dan Romantika Remaja. Jadi ini tuh trilogi. Setelah series pertama itu Romantika Remaja, series kedua itu ada namanya Dinamika Rasa. waduh, Terus yang ketiganya itu nggak sanggup saya. Hancur. Dialektika. Ada dialektika. Ini kayak ada nyentuh-nyentuh aktivis-aktivis juga ini bahasa-bahasa ini. Memang di dalam situ ada apa aja nih? Ada dunia apa aja nih? Ada perjuangan apa aja nih? Ada banyak ya gimana ya? Jadi muaranya semua kehidupan ini kan tidak ada kita. Nggak ada ujungnya. Nggak ada kita. Kalau misalkan Adam sama Hawa nggak punya rasa cinta, nggak punya rasa hasrat ingin memiliki, kesepian begitu nggak mungkin ada kita. Manusia pertama di dunia sudah melakukan itu. Dan kadang juga kenapa kalaupun kita juga memaknai sebuah cinta itu harus selalu memiliki, terus cintanya juga berlebihan, bisa jadi meletus. Karena cinta negara bisa bergejolak, karena cinta juga negara bisa berdamai. Berarti ini awal diskusi cinta, nanti ujung-ujungnya akan ada pemberontakan di sini atau gimana? Betul juga benar. Jadi lupa lagi nih. Jadi kita itu kan namanya merasakan jatuh cinta tuh yang meskipun ada rasa sedikit untuk memiliki, tapi ya kalau tidak bisa memiliki ya kita harus bersyukur minimal kita bisa kenal sama yang kita cintai. Nah, itu garis tengahnya itu. Wah, li orang ini. Iya, jadi nah di spiritnya ada, bila Tuhan sudah berkehendak, manusia mana yang bisa menolak? Dan Tuhan akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kuncinya di situ ya itu sabar. Menerima keadaan. Kalau gini nggak bisa diajak perjuangan ini, nggak bisa berontak. Berarti kalau kayak gitu kita nggak bisa revolusi, bos. Revolusi nggak ada kalau ada Kalau sabar. kita, tapi nggak apa-apa sih ya. Dengan spirit jadi misalkan kalau dibalikin ke Taliban karena cintanya terhadap negara, maka akan sebuah ada. Karena melihat banyaknya penindasan, banyaknya kesengsaraan yang terhadap orang-orang yang dia cintai. Jadi kalaupun kita selalu bicara cinta NKRI, teman sebelahnya pada masih kekurangan, kecintaannya di sebelah mana? Selain hanya di mulutnya doang. Berarti sosok tokoh utama ini cuma sebagai contoh aja. Sebenarnya yang tujuan awalnya itu ya tentang kebangsaan, tentang negara gitu-gitulah. Ada. Iya. Dari 3 series itu juga kan karena berangkatnya dari semenjak dia di sekolah di menengah pertama, akhirnya kan ternyata dunia ini berbeda gitu. Dunia yang selalu dia anggap bahwa di lingkungan pesantren itu selalu patuh terhadap ya petuah-petuah begitu, terus menganggap bahwa hubungan dengan lawan jenis ini adalah sebuah hal yang tabu atau hal yang bersalah, apalagi dengan di luar yang berbeda dengan keyakinan. Maka pergolakan itu akan banyak dia temukan, apalagi intinya ya tadilah spirit dari sebuah kecintaan kita ya harus tulus, ya harus nothing tulus.
Tapi jangan dibuat klimaks dulu nih, biar ada kelanjutan, kan? Banyak. Makanya ini ada hampir 400 halaman. Iya ya. Hampir 400 halaman Ini efek COVID, pengangguran jadi buat buku. Jadi sastrawan semua. Apa-apaan. Kita juga pengangguran bikin YouTube. Ya, jangan sampai apa Langsung tutup lah kalau ya kita tutupkan. Jangan sampai pandemi ini menghalangi kreativitas kita. Ya. Mematikan rasa kita. Ya jadi teruslah berkarya. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Obon Samudra yang telah merilis novel terbarunya. Semoga bisa menjadi booming di kalangan remaja dan orang-orang yang kesepian karena cinta. Ai. Assalamualaikum. Mana quote-quote soal cintanya coba? Yang tadi kan? Enggak, quote pribadi. Udah banyak tadi. Enggak, makanya di ending ini gimana? Memaknai cinta itu gimana? Ini yang tadi saya bilang, katakan ketika kita tidak bisa memiliki, minimal kita harus bersyukur bahwa kita pernah mengenal dia. Itu aja. Yang ini? tutup. Enggak, yang ini. Ditanya dulu ini gimana? Udah tutup ya, udah selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.